Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai membaca kitab Al-Awamilul Mi'ah. Amel-amel yang 100. Karangan Majidil Islam Abi Bakar Abdul Qahir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Jurjani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, ini yang lebih dikenal dengan Awamil Jurjani. Nama beliau Abdul Qahir bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Jurjani Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Ini khutbatul kitab. Jadi khutbah yang Arabnya khobar, takdirnya hada. Hadhihi. Hadhihi. Kenapa kita takdirkan hadhihi? Karena khutbatu muannas. Kita pakai hadhihi. Hadhihi khutbatul kitab. Bermula ini itu khutbah dari kitab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula segala puji itu bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan pemilik alam semesta. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salat dan salam kepada yang mulia Nabi Muhammad dan keluarganya beliau dan sahabatnya beliau sekalian. Wa ba'du, dan sesudahnya. Sudahnya hamdalah, salah, salam. Ini masuk dalam isi. Kita mulai. Fa innal awamila fin nahwi ala ma allafahu Syekhul Imam Abdul Qahir ibn Abdurrahman al-Jurjani rahmatullahi taala alaihi mi'atu amilin. Maka buah sungguh amel-amel dalam ilmu nahu alama berdasarkan apa allafahu yang telah menyusun akannya oleh Syekh Imam Abdul Qahir bin Abdurrahman al-Jurjani rahmatullahi taala alaihi itu mi'atu amilin, ada 100 amel. Jadi segala amel-amel dalam ilmu nahu menurut Syekh Al-Jurjani, artinya dalam kitab ini, semoga rahmat Allah senantiasa melimpah kepada beliau, itu ada 100. Bukan berarti semua amel dalam ilmu nahu itu 100, bukan. Bisa lebih dia. Cuma ini yang disusun oleh Syekh Al-Jurjani ada 100. Nah, artinya 100 ini merupakan hal pokok sekali yang mesti diketahui oleh semua orang yang pengen belajar nahu. Nah, minimalnya 100 ini harus tahu. Walaupun sebenarnya amel itu lebih dari 100. Sebelumnya kita jelaskan dulu amel. Arti amel yaitu satu kalimat atau satu kata yang bisa mempengaruhi kalimat lain. Nah, itu amel. Amel satu kata, dia bisa isim nanti, bisa huruf, bisa juga fi'il yang bisa mempengaruhi kalimat lain. Itu namanya amel. Nah, misalkan huruf jar dari Zaidun, dengan adanya bi huruf jar jadi bi Zaidin. Bi huruf jar, Zaidin majrurnya tanda jar kasrah. Berarti bi ini namanya amel, amel jar karena dia bisa mempengaruhi kalimat lain yaitu Zaidun. Jadi fa innal awamila, inna huruf taukid nanti kalau pengen di i'rab dia menasabkan isim, merafa'kan khabar. Al-awamila isim inna, hukum isim mansub, tanda nasab patah. Khabarnya nanti mi'atu amilin, itu 100 amil. Mi'atu khabar inna, hukum khabar marfu, tanda rafa' dhammah. Maka buah sungguh amil-amil dalam nahu itu mi'atu amilin, itu ada 100 amil menurut yang telah disusun oleh Syekh Imam Abdul Qahir bin Abdurrahman Al-Jurjani. Di sini di bawah garis ini ada sedikit penjelasan. Jadi maksudnya begini, antara mubtada dan khobar harus mutabaqah, harus sesuai. Kalau khobarnya, kalau mubtadanya mufrad misalkan tunggal, khobarnya mufrad. Zaidun qaimun, bermula sidin itu yang berdiri. Zaidun mufrad, qaimun mufrad. Itu mestinya kaedahnya seperti itu. Tapi di sini, di sini al-awamila itu jamak. Amilun, amilani, awamil. Amila ini jamak. Amila pada dasarnya mubtada karena ada inna jadi isim inna, karena inna kan dia masuk kepada mubtada dan khobar. Jadi amila ini jamak tapi khobarnya mi'atu. Mi'atu kelihatan lafadznya mufrad. Tapi kata footnote di sini enggak apa-apa, ini dianggap mutabaqah juga, dianggap sesuai. Kenapa? Amila memang jamak, mi'atu memang mufrad. Tapi mi'atu lafadznya mufrad, tapi maknanya jamak 100, itu mengandung makna banyak. Jadi sudah dianggap sesuai.
Fa innal awamila fin nahwi, maka bahwa sungguh segala amil-amil dalam nahu itu mi'atu amilin, ada 100 amil. Wahya tangkasimu ila kismaini, dan bermula dianya amil yang 100 itu tangkasimu terbagi ia ila kismaini, kedua pembagian. Amil ada 100 dibagi 2. Kita lihat. Yang mana aja 2? Lafdhiyatin wa ma'nawiyatin. Jadi lafdhiyatin kita badal kepada kismaini. Amil yang 100 itu dibagi 2. Tangkasimu ila kismaini terbagi ia kepada 2. Yang mana aja 2? Teh 2. Lafdhiyatin. Pertama lafdhiyah, amil lafdhi, wa ma'nawiyatin, dan yang kedua amil ma'nawi. Jadi amil lafdhi yaitu amil-amil yang ada lafadznya, bisa dilihat dan bisa dilafatkan, seperti huruf jar, al-ba'u, wa min, wa ila, wa fi, wa an. Adapun amil ma'nawi, amil yang cuma ada dalam pikiran. Nah, enggak bisa dilafatkan dan enggak kelihatan, seperti nanti amil yang merafa'kan mubtada, yaitu ibtida namanya, atau amil yang merafa'kan fi'il mudhari'. Ada yang bilang tajarrud, karena terbebasnya fi'il mudhari' dari nasib dan jazim jadilah dia marfu'. Jadi tajarrud itu enggak kelihatan. Mungkin nanti ada penjelasannya. Jadi amil yang penting yang 100 itu dibagi 2, ada lafdhiyah, ada ma'nawiyah. Fal lafdhiyatu minha tangqasimu ila qismaini. Maka bermula amil lafdhi minha darinya 100 itu tangqasimu terbagi ia ila qismaini kepada 2. Amil terbagi 2, amil lafdhi, amil ma'nawi. Amil lafdhi dari 100 itu terbagi lagi ia kepada 2. Yang mana aja 2? Sama'iyyatin wa qiyasiyatin. Jadi sima'iyyatin kita badal kepada qismaini. Yang mana aja 2? Sima'iyah, pertama sima'i, wa qiyasiyah, dan yang kedua qiyasi. Nah, amil terbagi 2, amil lafdhi, amil ma'nawi. Amil lafdhi dibagi 2 lagi, lafdhi sima'i dan lafdhi qiyasi. Lafdhi sima'i maksudnya amil yang ada lafadznya, yang dia itu sima'i, kita dengar dari orang Arab. Orang Arab menyatakan ini amil. Inna al-ba'u wa min wa ila itu huruf jar, tugasnya mengjar isim. Inna anna ka anna lakinna laital alla namanya amil, tugasnya menasabkan isim, merafa'kan khobar. Jadi sima'i itu kita dengar penjelasannya dari pakar-pakar bahasa Arab. Adapun amil lafdhi qiyasi itu enggak mesti harus kita dengarkan. Yang penting secara pokok orang Arab menyatakan fi'il, tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Walau ada satu fi'il yang kita belum pernah mendengar dari orang Arab mengucapkannya, bisa saja fi'il itu kita samakan, yaitu tugasnya tetap merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul, dan seterusnya. Yang penting dulu, amil dalam ilmu nahwu ada 100 dibagi 2, amil lafdhi dan amil ma'nawi. Kemudian amil lafdhi dibagi 2, lafdhi sima'i dan lafdhi qiyasi. Semua akan dijelaskan. Fas-sama'iyyatu minha ahadun wa tis'una amilan. Maka bermula amil sama'i. Jadi maksud amil sama'i, amil lafdhi sima'i. Fas-sama'iyyatu, maka bermula amil lafdhi yang sima'i. Minha darinya 100 itu ahadun wa tis'una, 1 dan 90. Apa ia 91? Amilan, 91 amil. Amilan kita i'rab ke tamnyid. Tamnyid dari tis'una ahadun, 1 dan 90. Apa ya 91? Amilan tamnyid, ukun tamnyid mansub tanda nasab patah. Saya ulang lagi, amil terbagi 2, amil lafdhi, amil ma'nawi. Amil lafdhi terbagi 2, lafdhi sima'i dan lafdhi qiyasi. Lafdhi sima'i dari 100 itu dia 91. Wal qiyasiyatu minha sab'atu awamila. Dan bermula amil qiyasi minha darinya 100 itu sab'atu awamila, ada 7 segala amil. Sab'atu khobar, qiyasu hukum khabar marfu tanda rafa' dhammah, mudhaf sab'atu, awamila mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf, tanda jarnya patah. Kenapa? Karena awamila isim ghairu munsharif. Alasannya apa? Jamak, wazan sighat muntahal jumu' mafa'ila, awamila. Wal ma'nawiyatu minha adadani, dan bermula amil ma'nawi minha darinya 100 itu adadani, ada 2.
Fal jumlatu mi'atu amilin, maka bermula jumlah semuanya itu mi'atu amilin, ada 100 amil. Jadi ulang lagi, amel dalam ilmu nahu menurut yang sudah disusun oleh Syekh Imam Al-Jurjani ada 100 kita bagi 2, amel lafdi dan amel maknawi 2. Kita bikin panah 2. Kemudian amel lafdi bagi 2, lafdi simai dan lafdi kiasi. Lafdi simai ada 91, lafdi kiasi ada 7, amel maknawi ada 2. 91 tambah 7, 98, 98 tambah 2, 100. Itulah 100 amel yang akan mulai kita kaji dalam kitab ini. Nah, jadi kenapa duluan pembahasan lafdi? Ada sedikit penjelasan kenapa duluan pembahasan amel lafdi nanti daripada amel yang lain, karena amel lafdi itu amel lebih kuat daripada amel maknawi. Karena amel lafdi itu pasti kelihatan, bisa dilihat. Sedangkan amel maknawi cuma diketahui dengan hati atau pikiran, tapi tidak bisa dilihat. Ini baru masuk dalam no pertama. Kalau dalam awamil sebelumnya ini masuk dalam kategori no pertama. Jadi sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah akan segera berlanjut ke penjelasan-penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.